Sumatera Selatan, dodolurku di mana be berada di suasana sore hari ini. Senang rasanya kita bisa lagi ketemu dalam acara kita dalam Hikmah Ramadan. Dan tentunya dodolur di Hikmah Ramadan ini untuk edisi di hari Kamis ya, tepatnya 6 Maret 2025 ya. Dan tema kita adalah tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadir Ustadz Mudo Belagak Pulo. Siapa nian ya adiknya Cik Gaya. Ada kalau Cik Gaya panggilan ngetopnya Cik Wan ya. Atau nama lengkap beliau adalah Ustadz Muhammad Setiawan SHMH atau Cik Wan. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cik Wan nih? Alhamdulillah Cik Gaya begoyur begitu. Begoyur baik. Begoyur puasa apa begoyur mandi? Ini apa buko? Begoyur nak buko. Begoyur nak buko. Oke, Cik Wan ngomong ke tentunya acara kita di suasana sore hari ini dalam Hikmah Ramadan. Di hari ini sudah hari ke-6 tak terasa ya. Pada seminggu kita sudah menjalankan ibadah Ramadan. Iya, dan kita di acara dialog Hikmah Ramadan ini kita juga bakal mempersilahkan baik buat dodolor yang nak kepengen bergabung di line telepon 0711351656 ya, bertanya seputar tentunya tema kita ataupun mungkin di luar tema boleh juga Cik Wan nih. Iya, masing. Oke, Pak Iyo. Dan di suasana sore hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahu lebih jelasnya Cak Mano, kita atur lebih untuk Cik Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Amma ba' para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin muslimat di saluran Radio Republik Indonesia Pro 4 yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah masuk di hari ke-6 bulan puasa 6 Ramadan 1446 Hijriah, di hari Kamis 6 Maret 2025 Miladiah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, petang ini kita dapat kembali menyimak kajian kita, melanjutkan kajian kita di program Hikmah Ramadan di RRI Pro 4 ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempat, dalam keadaan puasa. Kita masih dalam rangka menunggu beduk maghrib dari Masjid Agung Palembang. Kita menanti itu dengan kajian keilmuan agama-agama terkait tentang kajian disiplin berbagai ilmu dalam agama Islam. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersolawat dan bersalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita curahkan kepada para keluarganya beliau, para sahabatnya beliau, para orang-orang yang istiqomah ada di jalannya beliau, dan semoga dengan kita membaca selawat kepada beliau kita pacak digolongkan menjadi umatnya beliau dan kelak kaki kita akan dapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Jadi Cik Gaya, kemarin sudah kita bahas 3 hari yang lalu tentang rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Nah, hari ini kita akan kupas sikok-sikok terkait ketiga rukun itu. Rukun itu ya. Iya, tapi hari ini kita bukan rukun tetangga ya, San? Bukan. Kalau itu minta PKH. Minta minta rekomendasi PKH iya. Nah, jadi Cik Gaya, kita hari ini bahas rukun iman 6 hari ke depan. Karena rukun iman ada 6, sikok-sikok akan kita kupas dalam setiap harinya Cik Gaya. Hari ini rukun iman yang pertama Cik Gaya, yakni rukun iman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran Cik Gaya kata Allah, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada satu pun Tuhan selain Allah. Artinya tak katik yang harus kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Cik Gaya, kalau kita nak kenal dengan wong Cik Gaya, ibarat budak muda Cik Gaya, dia nak kenal dengan cewek, maka yang harus dia pahami itu Cik Gaya adalah 3 hal Cik Gaya. Apa Pak itu, Ustaz? Pertama, namanya dulu Cik Gaya. Namanya dulu. Iyo. Misalnya goh gaya ya. Iya, berarti roh yang banyak gaya. Tapi dolongnya goh halus Ustaz. Iya.
Mungkin ada di orang kasar. Nah, sudah nama Cik Gaya harus kenal dengan sifatnya Cik Gaya. Sifat-sifatnya. Budak ini galak merajuk, kalau tak dia beli ke sebelah level 10. Wah, teman sebelah level 10 Kalau mau gos nak. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah tahu nama dengan sifatnya Cik Gaya, maka barulah kita kenal dengan dia. Cik Gaya, pacak kita dekat dengan dia. Jadi pacak PDKT juga. Pacak PDKT itu masuk budak ini lagi. Itu juga dengan Allah tadi. Nah, dengan Allah juga sama Cik Gaya. Oke. Jadi kita beriman kepada Allah itu tahapannya 3 itu Cik Gaya. Iya. Pertama kita kenal sifat-sifatnya, yang ketiga barulah kita pacak nekat ke diri dengan dia. Dengan Allah. Jadi pertama, kalau kita muka Quran Cik Gaya jiong bingen di dalam di kulit Quran itu ada apa prem bingkai-bingkai ya, Prem bingkai-bingkai. Iya. Prem bingkai-bingkai apa bay? Nah, itulah yang dimaktubkan dalam itu adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna yang 99 nama Allah itu ya. Dalam Al-Qur'an Cik Gaya dikodifikasi oleh para ulama, Asmaul Husna itu ada 99 nih kok. Iya, 99 nama Allah ya. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, nama yang baik kalau diterjemahkan. Oke. Nah, selain Allah, Nabi kita Muhammad SAW juga punya nama-nama Cik Gaya. Namanya Asmaul Nabi. Nah, kata para ulama 99 juga itu. Oh, 99. Oh, Nabi Muhammad 99 juga? Iya. Nah, siapa contohnya? Toha, Yasin, Tohir, Muhammad, Ahmad, Mahmud. Nah, itu nama-nama Nabi Cik Gaya. Oh, berarti kalau misalnya ada nama Tohe, ada nama itu nama Toha, Nabi. nama Iya. Yasin, Yasin. Nah, banyak itu Cik Gaya. Malam Jumat dibaca biasanya. Iya, itu surah Yasin. Surah Yasin lain ya. Itu. Memang sama. Sama ya. Nah, jadi Cik Gaya, Asmaul Husna itu kata para ulama yang wajib kita ketahui dan kita pelajari ada 99. Nah, kalau kiai kami bingen, kami ngaji itu Cik Gaya, sebelum kita ngaji Quran itu dibaca dulu Cik Gaya. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salam sampai selesai ya. Nah, 99 itu waktu bukan yang wujud kidam bako itu bukan Ustaz? Nah, itu sifat ya kayak. Oh, itu sifat. Oke, beda jadi, ya bukan namanya. Agak ini dikit kayak kita tuh. Agak ini dikit. Nah, jadi Cik Gaya. Jadi waktu kami ngaji bingan ini cerita bae. Kuitung yang dibaca oleh kiai itu dia kiai mak lebih 99. Iya. Nah, uji kiai memang kalau ijtihad para ulama itu ada yang menambahkan kira-kira 5-6 nama lebih daripada 99. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, kalau kaget nemukan hitungan Asmaul Husna atau Asmaul Nabi lebih dari 99 itu ijtihad daripada ulama. Tapi yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari adalah yang 99 itu. Karena yang 99 itu disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, lalu ketika kita sudah kenal Cik Gaya dengan Asmaul Husna yang 99 itu, maka tingkatan yang kedua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah. Jadi Cik Gaya dalam ilmu akidah atau ilmu kalam, nah teologi ataupun konsep ketuhanan yang disepakati oleh para ulama dalam itikad Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 2 imam Cik Gaya. Pertama namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang ini keturunan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dan yang kedua ada namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 2 imam ini tidak pernah bertemu Cik Gaya. Dia hidup dalam masa yang sama tapi tidak pernah bertemu. Kalau bahasa sekarang nih itu tuh ahli pemikir-pemikir Cik Gaya. Ulama-ulama besar ini. Nah, 2 ulama ini mempunyai pandangan yang mirip dan sama, tapi ada juga sedikit perbedaan. Tapi pada intinya kerucutan pemahaman pemikiran mereka itu sama Cik Gaya. Nah, tapi kalau kita di Indonesia yang dominan mazhab fikihnya Imam Syafi'i dan tasawufnya Imam Ghazali, maka kita kebanyakan dominasi di Indonesia ini menganut paham akidah teologi dari Imam Asy'ari tadi, Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya mata rantai keilmuan setelahnya yang kita kenal dengan sebutan Imam As-Sanusi. Nah, Imam As-Sanusi ini Cik Gaya punya kitab namanya Ummul Barahin atau Risalah Sanusiyah. Ulama dari mazhab Asy'ari yang membagi sifat Allah itu ada 3 macam Cik Gaya. Sifat Allah menjadi 3 macam. Nah, karena ini menjadi masyhur di kalangan wong-wong bikin kita Cik Gaya sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil 20, sifat jaiz kok. Nah, itu ya. Nah, adapun kalau misalnya Pak Ustaz ada pemahaman yang lain mengenai teologi yang lain, misal
ada ulama yang mengkodifikasi mengenai tiga runtutan tauhid Yeah. rububiyah, uluhiyah apapun. Nah, itu juga apa namanya itu ijtihad ulama, tapi ulama yang pemahamannya kurang masyhur dan tidak banyak dipakai di Indonesia gitu. Nah, kata Imam Sanusi, sifat Allah itu ada 3 macam juga ya. Pertama sifat wajib, artinya sifat ini melekat di dalam zatnya Allah sebagai dia yang wajib kita sembah. Lalu yang kedua sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tak mungkin dan kalau bahasa Palembang itu tak kenada. Tak kada. Tak kada. Ya. Itu melekat di Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang ketiga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat jaiz ini cuma sikok Cik Gaya. Sifat jaiz itu yaitu kalau bahasa kita kun payakunnya Allah. Oh, Yaitu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, ya. Allah nak ngawikan sesuatu atau nak ninggalkan sesuatu atau menanggalkan sesuatu. Misal contoh, Allah nak ngangkat derajat Cik Gaya jadi wong kaya petang ini baca. Oh ya Allah, amin, amin. Tapi apa nama itu Allah juga misalnya nak ngenjuk dengan Cik Gaya. Apa namanya itu kekayaan tadi digerus dikit-dikit juga baca. Oh iya. Jadi segalanya Allah kalau yang ngatur. Itu namanya sifat jaiznya Allah. Jaiz, Kalau jaiz bahasa namanya. hukum itu Cik Gaya hak prerogatifnya Allah. Oke, hak prerogatif. Kita manusia tak punya hak itu, right? Iya, tak punya hak itu, Nah, lalu kita akan ke sifat-sifat wajibnya Allah. Aku ingat Cik Gaya, kami dulu waktu kecil-kecil nyai buyut kita dulu. Kapan lagi waktu-waktu senggang selalu dilapas kayaknya Wujud artinya ada ya ada sifat hidup luhur, terdahulu. Jadi 20 sifat ini Cik Gaya adalah sifat wajib bagi Allah. Ini ijtihad ulama. Jadi kalau misalnya yang sepakat sepakat artinya dengan pemikiran beliau, Imam Sanusi. Kalau yang tidak sepakat juga tidak katik masalah, tapi ini adalah istilahnya itu jalan utama atau jembatan utama bagi kita untuk lebih tahu tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 20. Lalu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala itu juga ada 20 Cik Gaya. Ada 20 juga. Nah, itu lawan dari yang prerogatif tadi. Jaiz. Sifat mustahil. Yang mustahil. Kalau jaiz tadi hak prerogatif kan 3 kan wajib, mustahil, jaiz. Jaiz tadi cuma sikok hak prerogatif Allah. Nah, yang sifat wajib 20, sifat mustahil 20 juga. Kelawanan dari kebalikan dari sifat ini tadi. Dari sifat wajib tadi ya. Nah, sekarang coba kita baca sikok. Pertama, sifat wajib Allah adalah wujud. Artinya ada. Allah itu memang sudah ada sebelum ada itu sendiri ada, Cik, kalau tauhid itu. Allah itu ada sebelum ada itu sendiri ada. Iya. Dan jangan mengada-ada ya. Nah, kita tidak boleh mengada-ada. Iya. Agak bingung juga Cik. Apa maknanya? Allah itu ada sebelum ada itu ada. Nah, jadi segala sesuatu ini Cik Gaya termasuk kata ada itu dewe. Nah, sebelum ada itu dewe ada, artinya segala kita termasuk Cik Gaya, termasuk aku, termasuk RRI ini segala macam stakeholder kita yang ada di dunia ini, alam semesta ini, itu hanya diadakan oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah. Yeah. Nah, sedangkan Allah itu sendiri memang sudah ada. Nah, kali itu ada kaitan dengan yang kedua ini, dengan kidam tadi. Nah, kidam. Oke, Caknya ada yang nak gabung. Kita tinggal dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Cek? Dengan Mang Tozai di Tanjung Batu. Mang Tozai di Tanjung Batu. Dia atau di Mang Tozai? Ada yang ditanya Ustaz? Saya nak bertanya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang? Yang Mang Tozai nak bertanya mengenai nama malaikat itu kan ada 10 ya. Oh, malaikat. Iya. Malaikat. Dari Jibril sampai ke Malik Ridwan. Apakah benar itu Pak Ustaz? Malaikat beribu-ribu malaikat dulu. Yo. Coba baru Pak Ustaz, tolong sebutkan nama malaikat yang lebih dari beribu-ribu dan sikok ada 2 baik. Selain dari yang 10 itu maksudnya? Iya. Tapi Ustaznya pernah, Ustaz aku dulu nyebut macam ini ada malaikat Kadin katanya. Ada malaikatnya Madin. Apa benar itu Pak Ustaz yang di luar 10 itu? Iya. Di luar dari 10. Oke. Iya, berarti itu Pak Ustaz lebih kurang aku mohon maaf ya. Iya. Terima kasih Bang pertanyaannya. Kata-kata yang salah bertanya ini. Mohon maaf Pak Ustaz ya. Oke. Tidak apa Bang, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tozai itu ya. Ya tadi mungkin langsung ditanggapi. Iya, jadi tema yang ditanyakan Bang siapa Bang Tozai? Bang Tozai. Bang Tozai dari Batu Iya, Tanjung Batu. Orang Diri namanya itu. Orang Diri.
Au. Nah, jadi tema yang ditanyakan Bang Suazai tadi itu bakal kita kaji juga, Cek. Kaji di sehari ini hari apa ya, Kak? Hari Kamis. Jumat. Nah, hari Sabtu kage itu. Oh. Hari Sabtu kage temanya tentang beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya Cek ini Bang Suazai. Malaikat yang wajib diimani itu ada 10 ya. 10. Termasuknya teramal buruk, teramal baik, kage yang Jadi kebalikan Cek itu kan? Iya, yang dari surga. Dalam kubur ya. Dud. Nyabut nyawa lah. Nyawa nih, yang kita ketahui itu apakah ada di luar 10 itu benar? Malaikat itu ada banyak nih, bahkan yang tahu jumlah malaikat itu Cek kayaknya cuma Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah karena beliau yang menciptakan. Secara pasti. Apa dia contoh yang di luar 10 itu? Pertama namanya ada malaikat Zabaniyah. Ada di dalam Al-Qur'an di surah Al-Bayyinah kalau kami tidak keliru atau Az-Zalzalah ya. Kaki buka, pokoknya di sama itulah. Ada di situ diceritakan mengenai malaikat Zabaniyah. Ada yang kedua, malaikat yang di situ tidak disebut namanya, tapi tidak disebut nama malaikatnya Cek kayak siapa nama malaikatnya. Tapi malaikat yang men-prepare sebelum datangnya Mungkar dengan Nakir. Jadi sebelum Mungkar dengan Nakir datang, dia yang prepare. Di ospek dulu oleh malaikat ini tadi. Oh, jadi Cak Ji kita tuh diajaki dulu atau diapain dulu gitu kan. Iya. Lalu yang ketiga, ada juga malaikat yang diciptakan Allah dari hasil kita bersolawat. Nah, jadi kan kita bersolawat atau beramal baik, ciptaan Allah malaikat untuk jadi syafaat kita di hari kiamat karena malaikat intas betul. Ada juga malaikatnya itu. Nah, itu salah satunya, banyak. Asalnya ada tuh. Oke, diatur beda dulu yang nak gabung lagi di 351656 yang nak ditanya langsung dari tentunya dari kajian kita di hari ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan tadi kan disebutkan ada kita nak mengenal Allah itu seperti apa kan? Ya. Itu kan harus tahu dulu namanya, kemudian sifat-sifatnya. Cak Jiwong tadi nak PDKT Ustaz ya. Nah, kalau kita ngomong ke masalah Cak itu kan kebanyakan itu kan kalau misalnya terkait dengan nama-nama Allah. Kan kita kalau nyebutnya Cak itu kan nah, itu kan mana caranya agar kita tuh bisa mendekatkan diri kita kepada Allah tuh bukan cuma sekedar dari lisan baik Cak itu nah. Sehingga itu bisa meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita tahan dulu, kita terima dulu ada siapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, dengan siapa nih? Mang Uju. Baik Mang Uju, datang ke Mang Uju. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak tanya dikit Ustaz. Maju Mang Uju, banyak juga tak apa-apa. Pernah duduk di majelis, katanya itu majelis tauhid Ustaz. Ya. Yang dikajinya itu sifat ma'ani Ustaz. Sifat ma'ani. Mang Uju pengen tahu sifat ma'ani itu yang mana? Apa termasuk juga sifat 20? Apa itu juga termasuk untuk mengenal diri sifat ma'ani itu? Sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani. Apakah ada di diri atau untuk nak mengenal diri? Apakah itu juga sifat Allah yang tergantung juga di sifat 20? Itu biasa. Oke. Penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi. Sifat ma'ani gitu ya. Ya. Terkait dengan jadi, sifat ma'ani. Di dalam bentar Cek. Kami kami tadi dulu. Jadi sifat 20 ini Cek. Sifat wajib ini itu dikodifikasikan lagi menjadi 4 macam sifat. 4 macam sifat. Nah, pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Nah, yang ma'ani ini ada sekitar 4 atau 6 tadi ya. Ini kendukin di ma'ani. Referensi ini. Di ma'ani ya. Jadi malaikat itu juga banyak artinya. Bukan cuma sekedar apa yang kita kenal itu baik, Ustaz ya? Iya banyak sih kayak malaikat itu. Nah termasuk yang ngerewangi Nabi waktu Isra Mi'raj itu kan ada malaikat juga lain itu, yang tidak disebut namanya siapa kan? Bukan yang ngajak wahyu kan? Bukan yang ngajak wahyu malaikat Jibril. Jibril. Itu tugas utama itu. Menghentikan. Jadi bukan misalnya macam ini kan kita kan mengetahui itu kan 20 malaikat itu. 10 malaikat itu kan yang ini yang wajib kita ketahui. Nah, selebih dari itu kan beribu-ribu malaikat ini tadi namanya lain-lain. Atau ada nama kalau. Atau mungkin misalnya ini malaikat Malik kalau misalnya. Tidak, bukan ada nama kalau Cik Kaya. Oh, masing-masing ada nama. Bahkan jika guru kami dulu Cik Kaya, kita kiai dulu, tiap benda yang ada di sekitar kita yang baik-baik ada malaikat yang nyagonya. Nah, mikro pun ini ada juga malaikat nyago, tapi tidak tahu siapa. Lagi Cik Kaya ngajak yang ngomong tanya ini siapa. Jadi balik ke kita mengujuk tadi. Iya, jadi sifat 20 itu dibagi kepada 4 ya. Pertama namanya nafsiyah. Sifat
yang dia apa namanya itu kehidupan nafsiyah itu kalau diterjemahkan. Lalu sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Ma'ani ini ada 7 sifat ma'ani. Yaitu qudrah artinya berkuasa, iradah berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, dan kalam berfirman. Nah, jadi sifat ma'ani ini yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat Allah yang mutlak punya Allah. Tapi sifat-sifat ini dipinjamkan oleh Allah kepada kita sebagai makhluk. Misalnya mendengar, itu kan Allah maha mendengar, gitu kan? Jadi kita kan baca dengarnya. Nah, Allah itu juga mendengar. Lalu apa dia beda mendengar Allah dengan mendengarnya kita? Nah, kalau mendengarnya kita, pendengarannya itu dan alat dengarnya itu dipinjamkan oleh Allah untuk kita. Nah, ngapa dipinjam ke? Suatu saat kaki kalau besok atau lusa Allah itu baca kapan pun. Nah, kira-kira itulah gitu. Misalnya jadi akhirnya udah acak denger denger kan? Kalau ngambek misalnya kan diambil oleh Allah. Karena banyak asbab. Misal contohnya pertama karena asbab kecelakaan ya. Aku ada kawan gara-gara kecelakaan laju hilang pendengaran sebelah. Tapi sebelahnya saya ada. Nah, itu juga jadi manggil, "Hai." Basor melihat. Jadi kita juga banyak nyelik ya. Cek Gaya baca nyelik, aku baca nyelik. Jadi kita saling selik. Nah, tapi Allah juga baca nyelik. Nah, lalu apa dia bedanya antara apa namanya itu nyeliknya Allah dan nyeliknya kita? Kita ini penyelikan kita ini dipinjamkan dan diselikkan oleh Allah. Nah, kaki satu saat besok-besok diangkat oleh Allah lagi, tentu baca dan lebih dari baca. Atau diambil Allah dikit nikmatnya. Contohnya siapa? Contohnya aku dosa jauh-jauh. Tiba-tiba sakit mata misalnya. Sekarang contohnya. Berkacamata. Nah, kita berkacamata kalau ini kita buka atau kita turun sedikit, maka tidak ada kejingakan itu. Enggak terkelik. Nah, kalau berempat itu masih selik tulis. Cik Gaya tak terkelik juga. Terkelik ya. Tidak ada jelas. Ada jelas. Abang bimbonya enggak jelas, celaknya enggak jelas. Enggak jelas. Nah, tapi dengan bantuan alat kita bisa dengan apa namanya itu jelas baca nyelik belum. Jadi artinya ada sifat-sifat Allah yang dititipkan kepada kita. Dititipkan kepada kita. Itu bisa bisa dikurangi, bisa juga ditambah. Jadi sesuka Allah dan itu prerogatif Allah. Nah, itu termasuk sifat-sifat yang mengujudkannya tadi adalah sifat-sifat ma'ani tadi. Ma'ani. Oke. Pak Yo, ada dulu di ATDB yang masih bertanya di 351656. Nah, balik kepada yang Cik Gaya tanya tadi, Ustaz. Yang mengenai tentunya kan kita harus mengenal nama-nama Allah tadi, ya kan? Kemudian sifat-sifat Allah tadi. Kalau nama-nama Allah itu dengan Asmaul Husnanya yang sering kita lafazkan, apa kita ini kan? Kita dendangkan. Dia misalnya ya Allah, misalnya kita berdoa ya Allah ya Rahman ya Rahim misalnya itu kan. Itu kan bentuk kita pujian kita kepada Allah. Kan kita berharap itu tuh bukan cuma sekedar pelafasan yang kita lafazkan. Tetapi kita berharap itu tuh bisa tertanam di dalam hati dan jiwa kita sehingga itu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cak mana caranya, Ustaz? Jadi Cik Gaya seluruh nama-nama Allah tadi yang apa kita lapas ke tadi, kita artinya ngakui kan bahwasanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah, kita tuh berusaha secara berproses, secara bertahap Cik Gaya, tidak baca sekaligus tuh namanya manusia untuk mengimplementasikan nama-nama Allah tadi di dalam sifat-sifat kita, dalam nama-nama kita. Nah, maksud dalam nama-nama kita itu ketika wong nyebut nama kita Cik Gaya, Cik Gaya ini wongnya galak sering melapaskan sifat melapaskan asma Allah Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Cik Gaya begitu bertemu budak tukang pengamen di depan tuh jeng goreng ya. Oh, jeng goreng sekarang ya? Iya. Baru tahu Cik Gaya ada jeng goreng ya. Baru tahu ya? Ya tahu baru. Baru dapat ilmu baru. Baru dapat ilmu baru. Kayak Cik Gaya ini, "Dek, nyanyi dulu jeng goreng." Nah, datang Cik Gaya ngelok lah ngoceh kan. Dia kalau Cik Gaya ngoceh, Cik Gaya rasanya 1000 rupiah je lah ada. 1000 keras itu ya. Nah, Cik Gaya bekas berkerek pula lah. Bekas kerek kan pula kan. Tak lama dah dengar. Kenianya kerekan. Masih mampu habis son.
Jadi Terus? cek kayak mbek kalau kocekan ini tadi. Kebetulan memang bulan tua. Tunjangan dengan gaji belum cair. Gaji untuk ada tua, alhamdulillah ya tuh kan. Iya, alhamdulillah ya. Jadi pasti ada duit 1.000 logam mesti kan mampu habis tadi lah. Berentang cek kayak lepas dari budak tadi. Nah, mau kasih yuk katanya, mau kasih yuk dia ngomong. Sifat apa? Pengasih. Nah, sifat penyayangnya cek kayak balik ke rumah jika tu budak mama. UKT mah, UKT kuliah. Yo. Nah, cek kayak bulan apa? Bulan tua dah. Bulan tua. Jadi mikir. Hai UKT. Mikir. Akhirnya muka lah simpanan. Celengan ayam dah. Terus celengan ini tadi dibuka, akhirnya dibayar dengan hati penyayang, kasih sayang dari Tuhan. Nah, itu juga sifat-sifat yang lain cek kayak. Misal contoh, dari 99 kita ambil lagi contoh. 99 ya, dari 99 ya? Iya. Sifat ya basit. Sifat meluaskan. Ya basit. Nama Allah Asmaul Husna yang meluaskan ya. Ya basit, meluaskan. Jadi ada kawan dia inilah sama-sama penyiar datang gidik berbunyi dia gidik ya. Iya, bunyi. Ada bunyi. Pada jarang gini. Iya. Baru inilah. Baru tahu kan? Tahu. Dapat ilmu. Iya, ilmu aku. Pokoknya banyak ilmu, malah sedang ngomong sama Ustaz. Iya. Terus lanjut. Jadi kawan gidik tadi ngomong sama cek kayak, cek. Kebetulan budak ini masih gadis. Jadi dia ngomong, cek aku kemarin dapat notif WA. Saya telepon ya. Kita tinggal dulu, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa? Sama Bang Herman PM. Bang Herman PM. Oke, diaturi Bang Herman PM di mana nih? Di Sembawa. Di Sembawa. Nah, nanya apa Bang Herman PM? Dengan Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh juga cek ini Sembawa Iya. Namaku Herman PM. Lahir 73. Iya, siap cek. Aku nak nanya. Mak mana cek? Cuma bukan cek gaya, aku nanya sama Pak Ustaz. Yo, dah tahu cek gaya, saya ditanya cek gaya ni. Iya. Apa dia tanyanya? Apa namanya, aku ini lagi demam Pak Ustaz. Iya, biasa. Iya. Jadi puasa gini pecah. Berbunyi tak pecahnya, turnya itu beda. Beda ya. Iya. Terus mana cek? Panas. Raya aku ni panas galau. Iya. Masih inilah ya. Demam Iya, demam. Biasa demam pilek gitu kan. Iya. Jadi minum Pak Ustaz aku nih. Batal puasa jadinya. Batal Pak Ustaz puasa betul. Iya. Iya, itu baik Pak Ustaz. Jadi mama ini pertanyaannya salah apa tidak cak itu? Iya. Oke, Pak Iyo. Iya, assalamualaikum Cak Gaya, Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Cak Herman PM ini dia puasa, terus kondisinya dia sakit, itu kan. Nah, tapi pada pasti saat sakit ternyata memang dia ledak ke awal lagi gitu. Enggak ke awal lagi, jadi akhirnya dibatalkan. Nah, ini Cak mana ini hukumnya? Pertama sebelum kita jawab pertanyaannya, kita doakan dulu Cak Gaya Cak Herman ini semoga Allah lanjut kesehatan baik zahir atau lahir maupun kesehatan batin. Dan semoga kita doakan beliau ini kaget besok-besok lebih kuat lagi secara fisik dan secara batin untuk melaksanakan puasa ini. Dan semoga seluruh amal ibadah beliau ini Allah beri kualitas yang paling baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pilihannya Cak Herman salah tak? Tidak salah jawabannya, benar. Pilihannya Cak Herman benar. Cak Herman sudah berbuka, batal kalah puasa, minum obat, dia baca makan-makan, bawa ke dokter, jangan tak bawa ke dokter, syariat itu penting Cak Gaya. Penting, betul. Iya. Nah, sudah dibawa ke dokter, kaget mak mana rekomendasi dokter, apakah besok masih puasa? Kalau masih puasa bagus, berarti kalau tidak ada puasa, belok ke dokter. Nah, kaget apa mak mana akhirnya kaget kalau nak bayar fidyah bagus, tidak bayar fidyah juga tidak apa-apa, karena Cak Herman itu masih muda tadi. Kaget habis lebaran di kodok puasa. Puasa tinggal kodok baik, jadi ada harus bayar apa fidyah itu tadi ya. Kalau bayar fidyah bagus, tidak bayar itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau kodok wajib. Kodok tetap wajib ya. Oke, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Oh, kita putus. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, dengan siapa nih? Halo, suaranya kecinian. Oh, terputus lagi ya. Kecinian suaranya ya.
Dicoba lagi di 351656. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, dengan siapa? Kecil kan suaranya. Iya, banyak putus. Cak putus-putus ya. Nah jadi apa tadi balik kepada itu Iya. enggak masalah dia kodok ya. Enggak masalah dia kodok. Kodok puasa dulu dia itu kan kalau bagus-bagus lebih bagus lagi kalau seandainya dia mau fidyah tadi. Lebih bagus lagi itu. Fidyah itu bentuknya seperti apa? Fidyah itu ditunaikan jatah dia makan, makanan pokok dia sehari atau boleh juga dalam bentuk duit. 3 kali bisa dia sehari makan dia, dibentukkan itu. Nah, kali berapa hari puasa dia keluar. Oh, dikali ke berapa hari puasa. Fidyah itu cuma untuk membersihkan statusnya, bukan untuk menggantikannya. Oh, jadi artinya tetap wajib untuk membayar kodok puasa. Kecuali memang uang itu lah tua, lah uzur, tak baca lagi, tak awal lagi nian. Nah, ketika dia bayar fidyah, maka dah ketik kewajiban untuk dia. Oke, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pasti Piga. Iya, Pira. Cingen, Ya, si Cingen. Pak Ustaz. Iya, cak mana, Yang Cek? kemarin itu kan aku nanya ini maksudnya itu aku kan punya teman Nasrani. Oh, iya yang kemarin itu, iya. Nah, terus aku tuh mendoakan dia supaya dia tuh mendapat hidayah. Masuk Islam. Benar. Nah, aku mendoakan dia itu niatnya mengharapkan pahala. Itu salah apa enggak? Nah, itu saja. Oh, iya. Oke. Ya, makasih ya Pak Ustaz. Yo. Sama-sama, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini punya kawan yang tidak seagama dengan kita non muslim, yang dia pengen nih doa ke kawan ini tadi bisa dapat hidayah. Nah, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira salah apa tidak yang beliau ini? Secara syariat atau secara fikih, kalau kita mendoakan uang itu bagus ya. Dan itu dapat pahala insyaallah. Kalau niatnya bagus ya, itu satu niat betul ya. Nah, kalau uang itu memang benar masuk Islam, Cek Pira tadi pacak dapat masjid sih kok di surga. Tak lupa ya lagi nak nyari batakul batu. Iya, lah sudah. Lagi nyari besi 6 besi 8 ya. Lah sudah tercuguk ya. Tercuguk masjidnya di surga. Iya. Nah, adapun Cek Fira tadi berdoa doakan kawannya yang non muslim supaya masuk muslim dan dia berdoa supaya dapat pahala karena asbab doa itu tadi, apakah boleh? Jawabannya secara syariat boleh. Boleh. Iya, mengharapkan pahala tuh ya boleh ya artinya. Untuk memotivasi kita juga seperti itu kan. Untuk itu jalan kita menuju surganya Allah lah kira-kira itu. Nah, secara tasawuf kata ulama ahli tasawuf bukan tidak boleh tapi kurang bagus. Kurang bagus secara akhlaknya kita ini bukan mengharap pahala itu kan imbalan, Cek. Iya. Nah, bukan mengharap pahala atau imbalan. Jadi jangan sampai ada transaksi lah, Cek, itu kurang lebih saja. Nah, kira-kira Cek itulah. Tapi kita mengharap ridhonya Allah. Walaupun kita nak ditaruh di surga di neraka, dapat pahala, dapat dosa, kalau Allah ridho, maka kata Sa'ir bin Awas tadi Iya. Nah, bahwasanya jadi artinya ketika kita mengharapkan itu pahala itu tidak ada juga salah. Tidak salah. Nah, tetapi secara ininya kalau secara fikih, secara syariat, tasawufnya itu hanya kurang bagus. Kurang bagus. Nah, bukan tidak bagus lain. Bukan tidak bagus. Jadi artinya kita harus kalaupun melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan ridho Allah. Tidak ngurus nak kita dapat pahala, nak dapat dosa, nak dapat urusan. Tapi tidak mungkin tidak dapat oleh Allah. Yakinlah itu kan? Iya, tapi namanya Allah pasti sifat Rahman dan Rahim. Rahman Rahim. Pasti dapat ya teh. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Cek Egin. Nah, dia lagi Cek Egin. Nak bertanya dengan Ustaz. Di Banyuasin nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh dia. Ini deh. Tapi orang tua. Orang tua? Halo Cek Erin? Halo. Iya, ngapa suaranya hilang-hilang? Lebih parah lagi kalau bisa. Orang tua juga sedekah kan? Apa juga termasuk dalam sedekah orang tua kita? Orang tua yang bersedekah, apakah anak juga termasuk dalam bersedekah dari orang tua seperti itu? Dapat istilahnya sedekahnya juga darinya kan? Maksudnya uang tua kita bersedekah. Nah, kita dapat kebaikan dari sedekah itu atau tidak, Cek itu? Itu maksudnya di dunia anaknya itu tidak sedekah bapaknya itu. Oh, emaknya sedekah tapi sedekah untuk anaknya dewek. Bapaknya. Bapaknya sedekah tapi sedekah untuk anaknya dewek.
sedekah itu untuk anak istrinya. Untuk anak istri. Oh. Sedekah untuk keluarganya ibarat kata ya. Kita masuk tidak apa dia hanya dapat sedekah dia boleh. Oh, oke. Dia kira-kira sedekahnya termasuk sedekah atau tidak jadi nah. Iya. Iya. Mungkin langsung ditanggapi. Jadi sedekah itu pemberian kita untuk lain itu, Cek. Nah, kalau untuk anak dan istri atau untuk anak bagi ibunya, maka apa kategori sedekah? Kategorinya tidak tergolong sedekah. Dia tergolong nafkah dan itu sudah menjadi kewajiban. Wajib. Nah, Ya. jadi apakah dia membuahkan pahala? Oh, tentu. Nah, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Asik. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Ya. Nah, ibadah ada nilai pahalanya. Ada Kalau kita pahala. hitung-hitungan. Nah, jadi bernilai pahala tetap dia nafkah. Nah, adapun sedekah itu baik ke orang lain maupun keluarga, yang dimaksud lebih baik kepada keluarga itu bukan yang tanggungan kita. Oh, bukan tanggungan kita. Jadi anak istri atau ada yang memang budak ponaan, misalkan kalau ada cewek melok uangnya melok makan itu kan tanggungan dia. Iya. Nah, itu kategorinya tidak sedekah, dia tetap nafkah kategorinya. Oh, itu nafkah. Apakah kebaikan? Oh, tentu sangat kebaikan itu. Sangat baik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau seandainya sedekah itu yang terbaik adalah sedekah dengan keluarga terdekat atau dengan orang tua. Nah, sedekah kalau dengan orang tua lain, ini kan orang tua dan anak ya. Nah, sedekah dengan kerabat terdekat yang dimaksud itu kerabat yang dalam tanda kutip bukan tanggungan. Nah, jadi itu tadi misalnya ada ponaan, ada misan, mindo, mentelu, ada cucung jauh segala macam yang dia perlu dibantu. Nah, itulah yang harus kita sedekahi, harus kita bantu secara materi ya. Dan itu yang dianjurkan. Maksudnya itu kerabat terdekat yang dia bukan tanggungan. Kalau tanggungan memang sudah wajib, bukan ini. Jadi artinya dia yang memang terpisah tinggalnya dari kita. Iya, ya. Ada juga untuk kadang buat terpisah tinggal tapi tanggungan dia, ada kan ada kan itu kan. Nah, kalau dia ngomong pisah tertinggal bisa jadi juga, tapi bisa jadi kurang tepat juga. Intinya yang dia tanggungan dia secara pangan papan sandang, itu nafkah dia. Tapi kalau yang dia di luar sandang pangan papan tapi kerabat dia, nah itulah yang kata Nabi lebih baik disedekahi wong terdekat itu tadi, keluarga terdekat itu tadi. Jadi itu bedanya. Jadi artinya kalau yang namanya dengan anak istri, dengan ini itu disebut dengan apa? Dengan keluarga itu disebut dengan nafkah. Nafkah kalau salah kan? Dan bernilai ibadah. Dan itu tentu sangat bernilai ibadah karena setiap tetes keringat itu kan itu ibadah yang berkali-kali lipat kan. Itu sudah menjadi kewajiban. Jadi ibadah yang kewajiban. Nah, kalau yang tadi bukan kewajiban, tapi dianjurkan alangkah baiknya, afdolnya. Nah, memberi kerabat terdekat kita sedekah yang bukan tanggungan kita tadi. Nah, balik lagi ke pertanyaan Cik Gaya tadi, masih tergantung jawabannya. Tergantung. Iya. Dia pucuk sampai kan? Iya, digambah. Itu tadi kata Cik Gaya, yang kata Cik Gaya tadi apa? Jangan cuma itu, bagaimana tertanam di dalam hati sehingga itu bisa membuat kita semakin meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang Asmaul Husna tadi ya maksudnya. Iya. Nah, belum selesai cerita kita. Belum selesai ya. Iya. Jadi baru tergantung, enggak tahunya ada telepon kan? Iya, jadi ya udah kita mengagui dulu kan? Iya, enggak mungkin kita cut kan, ya putus ya jadinya. Jadi budak tadi datang dengan Cek Gaya, ngidik. Cek kata aku dapat notif dari aku tadi. Cek Gaya no ngapo duk kau baca ini itu. Sambil nangis aja. Iya. Cek Gaya ngapo kau tunduk. Nah, jadi dia cerita bahwasanya hatinya nih Cek sangat sempit. Raksana diremet-remet orang. Renyek ya? Iya, renyek. Ada lagunya itu, Hancur Hatiku. Hancur hatiku. Jadi hancur hati budak tadi. Budak ini masih labil kalau bahasa Jerman itu ya. Iya. Nah, jadi budak labil itu kan psikologinya masih belum seluas dan selapang gitu. Nah, maka sifat Allah ya basit yang melapangkan. Maksudnya bukan melapang ke tanah asal dari hektar ke 2 hektar, bukan. Oh, bukan. Beda lain lapangnya Ini melapangkan hati maksudnya. Cek Gaya meminjam sifatnya Allah, minjam namanya Allah yang ya basit tadi, yang maha melapangkan ini tadi. Akhirnya yang meluaskan ini tadi Cek Gaya
agui budak ni tadi curhat. Oh, okey. Jadi apa problemnya Cik Gaya? Didengar ke? Cik Gaya ngenjuk polusi. Polusi itu yang nama Cik Gaya menunjuk polusi, Cik Gaya ini nganjuk solusi. Solusi. Kalau polusi itu yang asap. Iya, asap knalpot mobil, motor. Racing, ini ngenjuk solusi. Jadi Cik Gaya, duk, kau tak usah pening-pening, kau ambil uduk semayang, kau buka Quran. Kalau kira-kira hati kau masih tak lepuh juga, itu Cik Gaya, kau tenang ke diri, kau pergi dewek ke Gandus, cari tempat yang pacak tenang ke diri, ke Kuala Sasa, masih tak lepuh juga, itu Cik Gaya, kau melok acara apa? Kau ke dangdut. Karena itu untuk melepurkan hati dia. Iya, untuk hati biar lebih tenang, lebih ada happy-nya ya teh. Lah happy, lah tenang lah ini atau Cik Gaya. Nagi selanjutnya jangan kau coba-coba menyangkutkan perasaan dengan lelaki dulu. Jadi Cik Gaya tadi kan. Karena kaget kau bakal terjebak di lubang yang sama. Itu cara sama nih, nasihat Cik Gaya memang dengan anak gadis juga Cik itu. Oh, Cik Gaya. Iya, jadi Cik Gaya enggak usah terlalu apa ya. Cak ke gena-genaan gina gitu kan. Kalau jatuh cinta itu jangan terlalu kegenaan. Karena terlalu kegenaan nanti kita dewek yang sarah nanti jadinya. Iya benar. Jadi Cik Gaya, kita ini kalau dalam suatu makalah itu dikatakan, cinta jangan terlalu cinta. Cinta jangan terlalu cinta. Benci juga jangan terlalu benci. Karena ini pemisah antara cinta dan benci sangat tipis sekali. Tipis kulit bawang kan. Jadi kalau kita terlalu cinta, Cik Gaya fanatisme kaget. Jadi fanatis ya. Fanatisme buta dengan wong segala gawe wong itu jika wong itu peloi. Walaupun A ini gawenya nyuruh ngeroboh ke ini, ngeroboh ke itu. Yang merusak lah jadinya. Bahaya fanatisme. Benci juga bahaya. Ngapa benci? Ketika kita benci dengan wong, segala yang keluar dari mulut dengan perilaku tidak tanduknya kita anggap salah galau, jahat galau, buruk galau. Gak katik bagusnya lagi. Katik bagusnya. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita benci, taraf benci yang kita turun, ego kita turun. Masih terselik yang bagusnya. Kita buka mata hati dan mata batin kita dengan pelan. Kita nilai dia. Kadang kala masih keselik ya. Bukan masih serik, justru kadang lebih banyak bagus-bagusnya dari wong yang kita benci. Nah manusiawi lah, setiap kita pasti ada yang membenci wong atau mencintai wong. Baik itu secara berlebihan atau biasa-biasa. Tapi yakinlah bahwasanya setiap wong, seburuk-buruk wong tentu ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dari nilai-nilai wong itu. Begitupun juga dengan sisi negatif dari setiap wong juga bisa kita jadikan pelajaran. Nah, jadi benar kalau dalam satu makalah itu dikatakan benci jangan terlalu benci, cinta jangan terlalu cinta. Oke, Pak Ustaz, caknya kita sudah ada di penghujung nih Ustaz. Tegas Ustaz. Nak pakai jam 6. Kurang seperempat. Nak pakai jam 6. Nah, mungkin sebagai closing statement, apa yang mungkin menjadi kesimpulannya? Iya, jadi kesimpulannya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertama kita kenali nama-namanya Allah. Boleh kita buatkan amalan dalam artian kita ngamal ke Asmaul Husna. Lalu yang kedua, dari Asmaul Husna itu kita naik dikit ke sifat-sifatnya Allah, sifat 20 dan sifat mustahil serta sifat jaiznya Allah. Kita pelajari dan pahami secara berproses, mulai kita laksanakan. Kita pinjam sifatnya Allah itu, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sedikit demi sedikit. Nah, kaget kalaulah mulai pelan-pelan sudah tertata dengan rapi, kaget sifat-sifat Allah itu, barulah kita akan merasakan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Khalik itu akan mulai terasa. Lalu setelah itu barulah ketika kita secara peramalan sudah baik, sudah bagus, secara kenalan misalnya tadi sudah baik, sudah bagus, maka ketika setiap sendi ibadah kita, setiap tingkah laku tidak tanduk kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari kita melek mata pagi sampai kita nutup mata malam, itu akan merasakan kita dekat kepada Allah, kita melihat Allah, merasakan kehadiran Allah, dan kita juga dilihat oleh Allah, dekat dengan Allah, dan juga Allah akan hadir di setiap sendi-sendi kehidupan. Artinya Allah itu benar yang dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi itu sendiri. Nah, benar nian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Urat nadi ini kan cuma fisik, antara tukuk kita ini. Dekat memang ada berapa kilan dari kita, jadi itu fisik. Tapi yang dimaksud oleh Allah lebih dekat itu yaitu secara batin. Kalau batin itu, kalau bahasa lagunya
Siapa cek? Aduh siapa nama artisnya itu ya? Lagu Yang lama. dari Jogja, ya lagu lama juga. Lagunya- Lagu itu sangat penuh sebenarnya kalau memaknai cinta dengan lawan jenis, ya cinta dengan jenis. Tapi kalau kita maknai secara tasawuf, secara filosofis, lagu itu sangat dalam. Menangislah. Bukan. Kau kan juga manusia, itu bukan? Bukan. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Siapa cek? Ingat tak? Oh. Ada liriknya di situ yang Kau sangat datang dan pergi sesuka hatimu. Banyak ya lagu ya. Lagi tebak-tebakan lagu gitu, Ustaz. Oh begitu saja. Oh iya. Hati dan hati menggumam. Ruang Rindu. Oh, Siapa? Leto. Leto, ya Allah, lupa. Dan aku pernah ketemu Leto dulu waktu Iya. sekolah, waktu Waktu kuliah. sekolah, dulu. ya? Iya di Jogja. Kau di ruang rindu kita bertemu. Nah kalau wong memaknainya itu cinta asmara, dia nganggap dia bertemu di kafe, cerita cengengesan ketawa gini, cek itu ya. Tapi kalau ke uji Leto waktu kutanya aja itu katanya teori tasawuf itu di ruang rindu kita bertemu. Iya. Artinya di suatu tempat ruangan rindu, maksud itu di dalam relung sanubari kita, disitulah tempat kita menambatkan hati kita kepada Allah SWT. Dan hati menggumam. Nah, hati menggumam itu hati yang berzikir, hati mengingat. Nah, jadi ketika hati kita mengingat, bergumam, mengingat kepada Allah, maka di ruangan rindu, maksudnya di dalam kesemuan itulah, di dalam sanubari batin itulah yang tidak terlihat, bukan cak urat nadi terlihat tadi, di situ kita bertemu dengan Allah untuk melepaskan meluap kerinduan kita. Itu tercermin di dalam lagunya itu tadi. Jadi itu lagunya sangat syarat akan makna-makna tauhid kalau kita maknai secara tauhid. Ayo, kalau saya itu Ustaz, tidak terasa waktu juga yang harus kita bahwa kita di penghujung kebersamaan di kesempatan sore hari ini dalam dialog Hikmah Ramadan bersama perempatan dari Palembang dengan tema beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tentunya guru kita, Ustadz kita, Ustadz Muhammad, benar Ustaz ya? Iya benar. Ustadz Muhammad Setiawan, SHMH, atau biasa disapa Cek-Wan. Semoga apa yang disampaikan dari obrolan kita, walaupun kita ngobrolnya agak igi, tapi sebenarnya kami berharap apapun itu yang Ustadz sampaikan itu bisa masuk, bisa tentunya kita cerna dan kita menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, Ustadz, tidak terasa waktu yang harus memisahkan kita. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Itu akhirnya belum kage, nunggu kage, iya. Lanjut nak beli bubur sumsum balik ini ya. Kita akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tradisi.